warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dikaruniakan kepada kita sekalian. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, termasuk di dalamnya kesempatan kita pada kali ini. Allah memberi kita kesempatan untuk bertemu dalam sebuah kegiatan, yaitu tausiah rutin. Tausiah rutin ini memang rutin kita jalankan, termasuk kegiatan, salah satu kegiatan kita, yang mana beberapa kali pertemuan kita sudah mengkaji kitab iman yang ada di dalam kitab himpunan putusan majelis taklim. Ini kitab aslinya ya. Saya punya sudah ludes, sudah redup ya, karena saya dari ini sudah lama. Kemudian saya pelajari untuk bapak-bapak dan ibu-ibu, saya ambil per bagian menjadi seperti ini sebagian. Nanti kalau habis kita bagian lagi untuk lanjutannya insya Allah untuk itu. Ya, ini adalah merupakan salah satu produk dari kegiatan majelis taklim Muhammadiyah yang dilakukan sejak tahun 1926 insya Allah, ketika Indonesia belum merdeka, dan ketika waktu itu Kiai Haji Mas Mansur, salah satu pimpinan pusat Muhammadiyah yang berasal dari Surabaya, yang mempunyai ide awal untuk membentuk majelis taklim yang bertugas untuk menggali ajaran Islam dari Al-Quran dan As-Sunnah, memilih dan memilah hadis-hadis yang bisa dijadikan rujukan kita dalam berislam. Karena sumber ajaran Islam ini menurut yang dipahami oleh Muhammadiyah itu dua, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagaimana pengertian agama Islam yang dipahami oleh Muhammadiyah, ad-dinul Islamiyyu wa ma anzalallahu ala lisani anbiya'ihi minal awamiri wal nawahi wal irsyadati li salahil ibadi dunya wa ukhra. Itulah pengertian agama Islam. Kemudian pengertian agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah wa ma anzalallahu fil Qur'an wa ma ja'at bihi sunnah sahihah. Kemudian diralat menjadi wa ma ja'at bihi sunnatul maqbulah minal awamiri wal nawahi wal irsyadati li salahil ibadi dunya wa ukhra. Agama Islam itu adalah agama yang diturunkan oleh Allah, yang disyariatkan oleh Allah ala lisani anbiya'ihi, dengan bahasa para nabinya yang diutus oleh Allah,
isinya adalah al-awamir, perintah-perintah, wan nawahi, larangan-larangan, wal irsyadati, dan petunjuk-petunjuk. Fungsinya adalah lisolahil ibadi dunia wa ukhra, untuk kebaikan hamba atau keselamatan hamba dunia dan akhirat. Sedangkan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah ma'anzalallahu fil Quran, yang diturunkan oleh Allah, diwahyukan oleh Allah di dalam Al-Quran. Isinya sama, perintah-perintah, larangan-larangan, petunjuk-petunjuk, dan untuk kebaikan, fungsinya adalah untuk kebaikan manusia dunia dan akhirat. Maka dari itu petunjuk-petunjuk yang ada di sana kemudian diturunkan menjadi tuntunan bagi warga dan pemerintah Persyarikatan Muhammadiyah, minimal mengetahui dasar-dasar dari Al-Quran dan As-Sunnah, supaya dalam beragama ini benar-benar mantap karena mempunyai pengetahuan yang diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, pertemuan kita yang sudah lewat, kita sudah membahas tentang iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada kitab. Dan kali ini kita akan melanjutkan tentang iman kepada hari akhir. Ya. Jadi al-imanu bil yaumil akhir. Di buku kita ya insya Allah sama apa itu namanya halamannya tak buat begitu, karena ini memang bagian dari kitab ini. Saya akan membacakan al-imanu bil yaumil akhir, diterjemahkan dengan iman kepada hari kemudian. Ya. Rumusannya atau kalimatnya berbunyi demikian: yajibu alaina an nu'mina bil yaumil akhir wa mastamala alaihi min kharabi hadhil awalimi wa ma akhbar bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tawatar minal ba'thi wan nashr wal hisab wal jazaa fayaqdi Allah bainahum faminhum man yadkhulun nar khalidan fiha wa la yakhruju minha wa huwal kafirun wal musyrikun wa minhum man yadkhulu fiha thumma yakhruju minha wa huwal mu'minuna al-'asun wa minhum man yadkhulul jannah wa yakhruju wa humul mu'minuna as-shadiqun. Hanya sekian itu rumusannya tentang iman kepada hari akhir. Begitu ringkas, begitu jelas. Terjemahannya, yajibu alaina, wajib atas kita an nu'mina bil yaumil akhir, untuk beriman dengan hari akhir. Wa mastamala alaihi minal kharabi hadhil awali, dan juga tentang segala yang terjadi di dalamnya, yaitu di dalam hari akhir ini, yaitu tentang kerusakan atau kehancuran alam semesta ini. Wa ma akhbara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga tentang apa-apa yang dikabarkan atau yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu
Watawatal minal ba'si, dan juga tentang apa-apa yang diriwayatkan secara mutawatir minal ba'si, tentang kebangkitan. Jadi ada kebangkitan, yang dimaksud adalah kebangkitan dari kubur. Wan nasri, dan pengumpulan di mahsyar. Wal hisab, dan tentang hisab atau perhitungan atau pemeriksaan atau pengadilan. Wal jaza, dan tentang balasan-balasan. Fayaqdiyallahu bainahum, maka kemudian Allah akan memberikan keputusan tentang perbuatan manusia selama hidup di dunia. Faminhum may yadkhulun nar, maka sebagian dari manusia ada yang yadkhulun nar khalidan fiha, masuk di dalam neraka kekal selama-lamanya di dalam neraka. Wala yakhruju minha, dan tidak keluar dari neraka. Jadi kekal masuk di dalam neraka dan tidak keluar sama sekali. Siapa itu? Wahum al-kafirun wal musyrikin. Mereka itu adalah orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Wa minhum man yadkhulu fiha tsumma yakhruju minha. Kemudian sebagian dari manusia itu ada yang masuk di dalam neraka, kemudian keluar dari neraka. Siapa itu yang masuk kemudian keluar dari neraka? Wa humul mu'minuna al-'asun, orang-orang beriman yang maksiat atau yang berbuat dosa. Jadi orang-orang beriman yang maksiat dan berbuat dosa nanti dimasukkan dalam neraka dulu, baru dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam surga. Wa minhu, dan sebagian dari manusia setelah diadili oleh Allah SWT itu mayyadkhulul jannah, ada yang masuk ke dalam surga dan kekal. Siapa itu? Masuk dalam surga terus kekal selamanya. Wa humul mu'minuna as-shadiqun, orang-orang mukmin yang shadiq, orang-orang mukmin yang benar, yang tidak dosa. Ibu-ibu yang saya hormati, dari yang kita baca ini tadi, kita temukan ada angka-angka. Yang pertama adalah angka 54. Itu tentang kebangkitan dari kubur. Kemudian angka 55 itu tentang pengumpulan di mahsyar. Angka 56 tentang pemeriksaan atau pengadilan di akhirat. Kemudian angka 57 tentang pembalasan, setelah diadili kemudian dibalas. Nah, kemudian karena yang menjadi malik yaumiddin, malik raja di hari pembalasan itu Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah sendiri yang memberikan keputusan. Yang diputus, diadili adalah tentang perbuatan orang. Diperiksa oleh Allah, diadili sendiri, diputus oleh Allah sendiri, yaitu tentang perbuatan. Maka dari itu, di dunia ini kita semua itu hanyalah diberi kesempatan untuk berbuat saja. Nanti perbuatan kita yang diadili oleh Allah di akhirat. Ya. Jadi di dunia ini
hanya kesempatan untuk berbuat saja, untuk nanti diadili di akhirat. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keputusan. Ada yang masuk dalam neraka selama-lamanya, ada yang masuk dalam neraka lalu diangkat dan masuk ke dalam surga, ada yang masuk dalam surga selama-lamanya, mulai awal sampai akhir dalam surga tanpa neraka. Nah, itu yang memberi keputusan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tidak tahu perbuatan kita ini nanti apakah sebagian harus dihukum dulu di dalam neraka atau langsung dimasukkan ke dalam surga. Yang jelas dari kita, insya Allah orang-orang yang beriman ini tempatnya memang di dalam surga. Ada yang langsung, ada yang mampir neraka dulu, tergantung pada dosa-dosa yang kita lakukan, dosa-dosa yang kita pernah lakukan. Maka dari itu Allah itu selalu mengawasi, ya. Allah itu selalu mengawasi kita. Seperti dalam surat An-Nisa itu ayat yang pertama, kita diberitahu oleh Allah, diingatkan oleh Allah, ya ayyuhan nas, wahai manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kamu sekalian kepada Rabb kalian. Rabb itu Allah yang mencipta, memelihara, mengasuh kita, mengatur kita. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kamu min nafsin wahidah, dari satu diri, yaitu Adam. Wa khalaqa minha zawjaha, kemudian Allah menciptakan pasangannya itu minha, dari nafsin wahidah tadi, dari diri yang satu Adam tadi. Kemudian wabatta minhuma jalan katsiran wa nisaa, kemudian dari diri yang satu, kemudian dengan pasangannya tadi Allah menyebarkan rijalan, laki-laki katsiran yang banyak, wa nisaa, dan perempuan juga banyak. Kemudian diingatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat tersebut, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Dalam satu ayat Allah mengingatkan dua kali, ittaqu rabbakum, kemudian yang di belakangnya ada belakang tadi itu wattaqullah alladzina sa'aluna bihi wal arham, yang mana kamu saling meminta dengan asma Allah itu, ya, saling meminta. Biasanya laki-laki melamar kepada perempuan itu namanya meminta, ya. Melamar, meminang atau kedua. Nanti kalau sudah jadi pasangan juga saling meminta. Satunya minta apa, satunya minta apa, satunya minta apa, satunya minta apa. Wal arham, selain saling meminta itu saling kasih sayang antara rijalan dan nisaan, antara laki-laki dan perempuan. Akhirnya menjadi komunikasi yang harmonis, yang baik, saling mengisi satu dengan yang lainnya. Wattaqullah alladzi tasaaluna bihi wal arham. Nah, di akhir ayat itu Allah mengatakan, innallaha kana 'alaikum raqiba, sungguh Allah atas kamu itu selalu mengawasi. Nah, di dalam saling meminta, saling memberi, saling mengisi, saling bekerjasama, saling mengasihi tadi itu Allah mengawasi. Apa yang diawasi? Dia perbuatan kita. Apa yang kita diawasi itu? Kalau dalam hadis yang lain, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah sungguh-sungguh tidak melihat gambarmu. Soalnya saya gambar Allah sendiri, nggak perlu diperhatikan lagi sama Allah gambarnya. Kita ini gambarnya model apa, warnanya kayak apa, warna
Itu aku tidak memperhatikan ini. Kita ini tinggi atau pendek atau bagaimana, aku tidak memperhatikan. Suatu gambar-gambar kayak apa itu, awak sudah tidak memperhatikan. Nah, yang saya perhatikan di antara tadi itu rijalan dan nisan. Laki-laki memperhatikan wanita, wanita memperhatikan laki-laki, terutama pasangannya sendiri. Kok belum kenapa? Yo masuk angin pak, sing mapa, sing bo yo pak, ya, sing pak yo mi. Jadi saling memperhatikan tadi, diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Umpamanya bangun malam-malam yang bangun yang laki-laki dulu dekat yang perempuan. Tak salah malam berangkat. Iya misalnya diperhatikan sama Allah. Pasangan Nabi Ibrahim menawarkan alaikum memantau Allah. Itu jadi diperhatikan oleh Allah dalam perbuatan kita. Walakin yang dulu ila qulubikum wa a'malikum. Allah memandang kita itu hati kita dan perbuatan kita. Nah, itulah yang nanti akan dinilai dan diadili oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kemudian Allah sudah mempunyai ya pasal-pasal sendiri, ya. Tapi bukan pasal KUHP, pasal itu sendiri agama Islam itu. Adil Islam itu. Oh, ini pantasnya neraka, ini pantasnya neraka terus, ini pantasnya neraka disik terus surga. Ini pantasnya masuk surga langsung. Itu Allah yang tahu. Karena standar pengadilannya ada di tangan Allah sendiri. Kadang-kadang malaikat melaporkan, ya Allah, ini orang salatnya bagus sekali. Kemudian Allah membantah, yo memang kelihatannya dipandang mata, dipandang dalam visual itu bagus, tapi hatinya begini. Nah, Allah yang tahu, berarti sawangannya api nilainya juga maksimal. Itu ada semacam itu. Kalau kita membaca banyak, ya. Nah, kemudian kalau di dalam apa yang kita baca tadi itu hanya tiga saja. Ada yang masuk neraka selama-lamanya, ada neraka langsung diangkat masuk surga, kemudian ada yang di surga selama-lamanya. Yang neraka selama-lamanya adalah orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik itu tidak kafir, dia punya iman, tapi imannya bercampuran dengan kemusyrikan. Nah, ini yang perlu kita hati-hati di situ. Dari segi akidah dan sampai akidah kita itu bercampuran dengan kemusyrikan. Ada hal-hal yang tidak nyata-nyata musyrik, tapi mendekati atau mendekatkan pada kemusyrikan, yaitu tahayul dan khurafat. Tahayul itu kepercayaan, tapi berasal dari sumbernya itu hayalan. Tapi kalau khurafat itu kepercayaan yang berasal dari jahiliyah, yaitu percaya kepada benda-benda yang ramah dan lain sebagainya. Itu bisa membawa kepada kemusyrikan. Sedangkan orang musyrik itu nanti di dalam neraka khalidin, seperti di dalam Al-Quran dengan apa namanya, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nar jahannam khalidina fiha. Orang kafir dari ahli kitab dan orang musyrik final jahannam, di dalam neraka jahannam khalidina fiha, kekal selama-lamanya. Ibu, mari kita perhatikan tentang angka-angka tadi. Yang angka 54
itu adalah tentang kebangkitan dari kubur. Jenengan lihat pada dalil nomor 54. Dalil nomor 54 itu ada di halaman 36 bagian bawah, ya. Nah, di situ ada ayat yang berbunyi za'amal ladzina kafaru allan yub'atsu. Nah, kata-kata yub'atsu ini yang artinya orang-orang kafir beranggapan bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Ini kalimat bangkit itu. Orang kafir menganggap nek wis mati ya wis buyar. Padahal setelah kematian itu nyawa dimasukkan ke alam barzah, badan dikubur di dalam tanah atau di mana saja. Mungkin ada yang dibakar kayak di Bali. Itu kalau sudah dikubur lama sudah kering ya tulangnya. Nah, itu kemudian diangkat tulangnya, dibakar, namanya mabit di Bali. Mabit dibakar. Kalau dulu bakarnya pakai kayu, sekarang pakai LPG. Saya pernah pas ketepaan rekreasi sana mampir di sekolah Muhammadiyah. Kebetulan di dekatnya itu ada tempat pembakaran orang-orang rame tadi. Ya, ada yang berapa-berapa itu ada yang dibakar. Mereka kan beranggapan dikembalikan ke alam. Jadi bendanya dikembalikan ke alam. Mereka tidak tahu rohnya itu ada di mana. Jadi mereka punya keyakinan sendiri. Tapi kalau kita diberitahu di dalam agama kita bahwa orang yang meninggal dunia itu rohnya akan dimasukkan ke alam barzah atau alam kubur, yang mana alam barzah itu lain lihat, tidak bisa ditembus, tidak bisa ditembus dari dunia, yang di sana juga tidak bisa menembus ke dunia. Alamnya sudah hidup, badannya berasal dari tanah, kembalikan ke tanah. Ada yang kemudian hancur menjadi tanah lagi, tapi ada juga yang tidak hancur walaupun sudah beratus-ratus tahun. Ya. Mungkin bagi yang pernah umrah atau haji mungkin pernah diceritain. Mungkin ketika ziarah ke daerah mana Uhud, nah, di sana itu kebetulan kadang-kadang bertani. Dulu Pak pernah di sini hujan deras, terus tanah longsor. Itu jenazah-jenazah dari kubur yang kubur pada orang Uhud itu masih segar, darahnya juga masih segar, badannya masih segar, pakaiannya juga masih istilahnya itu enggak remuk. Nah, itu pernah saya mendapat cerita begitu pas wae umroh dan mampir di Uhud waktu itu. Memang kalau kita membaca di dalam Al-Quran itu wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tashkurun. Jangan dikira orang yang mati ya karena jihad fisabilillah itu mati. Bal ahya'un, mereka hidup. Walakin la tashkurun, tapi kamu tidak bisa merasakan bagaimana kehidupan mereka. Kamu tidak bisa merasakan, tidak tahu bagaimana kehidupan mereka. Nah itu berarti kan kalau di dalam sudah dikubur, dagingnya masih segar, darahnya juga masih segar,
itu berarti kan ada nutrisi untuk badan atau untuk jasad itu. Ya, cuma bagaimana nutrisinya itu masuk kita tidak tahu. Yang tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya masih teringat ketika saya dulu berdiskusi dengan almarhum Pak Kiai Juret tentang membahas tentang itu tentang orang yang itu tadi. Kemudian saya menyampaikan, saya membaca bal ahya'un walakin la tashkurun. Kemudian Kiai Juret juga membacakan bal ahya'un yurzaqun. Bahkan mereka hidup dan diberi rezeki. Jadi kelihatannya oleh orang-orang yang masih hidup ini nggak apa-apa, tapi mereka mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini khusus orang-orang yang bisa yang mati di jalan Allah. Kita lanjut. Jadi kata bangkit itu dari surat ini atau ayat ini ya, bahwa orang-orang kafir menyangka bahwa mereka yang sudah mati itu al-layyub'atsun, tidak akan dibangkitkan. Itu kalimat bangkitnya ada di situ. Kemudian ada ayat lagi masih gandengannya dengan itu 54, yaitu di dalam surat Yasin. Mungkin kita hafal, wa nufiqa fis-suri fa idza hum minal ajdadi ila rabbihim yansilun. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum jami'un ladaina muhdarun. Ya, dalam surat Yasin itu artinya, dan setelah sangkakala ditiup ketika mereka keluar dari kubur bergegas kepada Tuhan mereka. Mereka berkata, celakalah kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami, maksudnya dari kubur. Inilah yang telah dijanjikan oleh Yang Maha Pemurah, dan benarlah Rasul-Rasul. Tidak adalah tiupan itu kecuali hanya sekali, maka tiba-tiba mereka semua di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tiupan sangkakala yang akan ditiup oleh malaikat Sinten yang meniup sangkakala, Israfil, ya, yang akan meniup sangkakala itu. Tiupan pertama itu adalah kehancuran alam semesta. Bumi, langit, seisinya hancur dan alam-alam hancur semuanya. Kemudian tiupan kedua itu kemudian orang-orang yang sudah berada dalam kubur, yang sudah meninggal itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mereka berkumpul di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya sudah berada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diadili. Nah, jadi kebangkitan itu bagi orang-orang kafir yang tadinya tidak percaya, ketika kebangkitan ini benar-benar terjadi, mereka kemudian mengatakan, ya wailana mamba'ana, ya bukan ada sopo sing nang lawan dhewe mamba'ana ben markotina. Nah itu nanti
ngerti, baru mereka sadar, loh temenan sing dijanjikan Gusti Allah itu ternyata benar. Dan apa yang pernah disampaikan oleh Rasul-Rasul itu ternyata benar. Nah gitu. Mereka tahu benarnya setelah benar-benar dibangkitkan. Sekarang masih belum percaya orang-orang kafir itu. Ketika masih hidup di dunia ini masih belum percaya namanya benar. Seperti itu. Summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Itu dalam surat Al-Mu'minun ayat 16. Kemudian kamu pada hari kiamat dibangkitkan. Ini kalimat kebangkitan tadi itu ada di 3 surat. Nah, kemudian di angka 55 kita lanjutkan melihat angka 55, yaitu yang menjadi dasar tentang nusyur, ya, tentang nusyur. Jadi ada kalimat nusyur atau dikumpulkan itu ada di dalam surat Al-Mulk ayat 15. Huwallazi ja'alakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Nah ini. Dan Allah, Dia Allah itulah yang telah menjadikan bumi mudah, maksudnya mudah digarap oleh kamu, maka jelajahilah, ya, jelajahilah pelosok-pelosoknya dan makanlah dari rezekinya, dan kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Ya, jadi tentang nusyur atau akan dikumpulkan itu ada dalam surat Al-Mulk ayat 15 yang menjadi dasarnya. Makanya kita juga begitu. Ketika bangun tidur kita kan juga berdoa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Nanti akan dikumpulkan. Awak dewi menyadarkan diri. Setiap hari, setiap bangun tidur kita menyadarkan diri bahwa kita nanti akan dikumpulkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalil yang 56. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Surat Ibrahim, ya, ayat 41. Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami, ighfirli, ampunilah aku, wa liwalidayya, dan kedua orang tuaku, walil mu'minina, dan bagi orang-orang yang beriman, yauma yaqumul hisab, pada hari terjadinya pengadilan. Jadi hari kiamat itu hari pengadilan, yaumul hisab, hisab diadili. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, kalau kita perhatikan yang baru saja kita baca dalam surat Ibrahim ayat 41 ini, ternyata orang-orang beriman itu suka berdoa. Doanya adalah Rabbana ighfirli, ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah aku, waliwalidayya, kedua orang tuaku, walil mu'minina, dan bagi orang-orang yang beriman. Kalau doa ini kita baca, ini minta ampunan untuk diri sendiri, untuk orang tua, dan juga untuk orang-orang beriman. Tidak pandang dulu, kenal tak kenal, dimanapun mereka berada, orang-orang beriman ini didoakan oleh orang beriman yang lainnya. Orang tua didoakan oleh anaknya, anaknya berdoa untuk dirinya, untuk orang tuanya, dan juga untuk orang-orang beriman. Inilah
indahnya kalau menjadi orang yang beriman. Jadi secara tidak sengaja didoakan oleh orang-orang yang beriman yang lain di tempat yang lain di seluruh dunia ini. Ini enaknya menjadi orang-orang yang beriman. Apa doanya? Rabbi firli, ya Allah ampunilah aku. Dan juga minta ampun untuk orang-orangnya dan untuk orang-orang beriman. Dimintakan ampun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau doa ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dosa-dosa kita ini akan hilang. Dan kita berharap mudah-mudahan ketika sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak nyangking dosa, karena selain kita sendiri ampunan kepada Allah dimintakan oleh anak-anak, dimintakan oleh orang-orang mukmin di seluruh dunia yang berbeda. Ini enaknya menjadi orang. Tentu kita berharap mudah-mudahan nanti ketika kita dipanggil oleh Allah, dosa kita itu sudah bersih, karena selain minta ampun sendiri juga dimintakan ampun oleh anak-anak kita, juga dimintakan ampun oleh orang-orang mukmin yang berdoa. Kadang-kadang doanya bukan ini, tapi ini saja isinya sudah seperti ini. Kadang-kadang orang-orang berdoa, Allahumma lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat. Sing masih hidup didongakno, sing wis mati ya didongakno. Masih ada dan terus dina petang dina 100 dina dimintakan. Orang-orang yang berdoa seperti tadi untuk semuanya, orang-orang yang beriman, orang-orang yang Islam, yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia, didoakan semuanya. Kalau doa ini dikabulkan oleh Allah, maka sudah insya Allah kita tidak punya dosa. Amin kan gitu. Ini dilanjut apa? Salat dulu. Ya? Oh gitu. Ya, jadi kita sudah sampai pada dalil yang nomor 56 yang awal ya. Yaitu surat Ibrahim ayat 41. Monggo aladin dulu. Silakan sudah. Kita sampai surat Ibrahim ayat 41 yang menjelaskan tentang yauma yaqumul hisab. Kemudian kita lanjutkan masih di ayat yang berkaitan tentang hisab. Masih satu ayat lagi, surat Al-Mu'min ayat 27 ya, Al-Mu'min. Wa qala Musa inni a'udzu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yaumil hisab. Dan Isa Nabi Musa berkata, wa qala Musa inni sungguh aku mohon perlindungan birobbi warobbikum, minta perlindungan kepada Tuhanku dan Tuhan kalian, min kulli mutakabbirin, dari segala yang takabur, segala yang sombong, dari orang-orang yang sombong, setiap yang sombong. La yu'minu bi yaumil hisab, orang yang sombong itu tidak percaya dengan yaumil hisab, tidak percaya dengan hari
hisab atau hari pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tadi. Kemudian kita lanjut dalil nomor 57. Al-yawma yujza kullu nafsin bima kasabat la yudlamu ya la yudlamul yawma atau la zulmal yawma innallaha sari'ul hisab. Nah, pada hari ini, maksudnya di hari kiamat itu, dibalaslah tiap-tiap orang atas segala perbuatannya pada hari itu dengan adil, tidak ada penganiayaan. Sesungguhnya Allah itu sangat cepat menghisabnya. Jadi Allah mengadili manusia, perbuatan manusia selama di dunia itu bisa itu adalah dengan cepat dan adil. Ya. Kalau di dunia ini bisa saja yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan, bukan dibenarkan, ya. Yang benar dikalahkan, yang salah dimenangkan. Jadi bukan urusannya benar salah, tapi urusannya menang kalah. Kalau di hukum riba, yang menang adalah yang kuat. Yang kuat apanya? Ada yang kuat dananya, ada yang kuat bankingnya, ada yang kuat apa? Itu kalau di kalangan manusia. Kalau di hutan riba raya, ya yang kuat ya yang besar-besar biasanya. Tapi yang besar kadang-kadang kalah dengan yang kecil. Kuda yang besar, sapi yang besar kadang-kadang kalah dengan yang lebih kecil daripada dirinya. Itu di riba. Lalu di ayat di dalil nomor 58, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Al-Qur'an 6 mengatakan bahwa sungguh orang-orang kafir dari ahli kitab wal musyrikin dan orang-orang musyrik itu fi nari jahannam, di dalam neraka jahannam khalidina fiha. Ini tentang kekalnya di dalam neraka jahannam atau di dalam neraka. Ulaika hum syarrul bariyah, itulah mereka yang jahat atau sejahat-jahat makhluk. Syarrul bariyah, bariyah itu aslinya bukan makhluk darat. Makhluk darat yang paling jahat itu al-ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin. Itu menurut kriteria dalam surat Al-Baqarah ayat 6. Nah, kemudian yang berkaitan dengan ini juga adalah hadis Ani bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, idza sara ahlul jannah ila jannati wa ahlun nar ila nar ji'a bil mauti hatta yuj'ala baina jannati wan nar fadbiha thumma yunadi munadi ya ahlul jannah khuludun wala mauta wa ya ahlun nar khuludun wala mauta. Nah, di dalam hadis ini dikatakan ketika ahli surga sudah masuk ke dalam neraka, ahli neraka sudah masuk dalam neraka, kemudian
didatangkanlah al-maut. Al-maut itu petugas yang khusus ngurusi kematian. Yang bagian materi ya, bagian materi malaikat juga. Malaikat itu terkenal bagian materi yang berkulit itu malaikat itu didatangkan di antara surga dan neraka, kemudian disembelih. Wes bagian urusan petugas kematian disembelih. Wes kan kematian materi mana? Disembelih biha, kemudian disembelih. Summa yunadi munadi, kemudian ada yang menyeru, ya ahlul jannah, wahai penghuni surga, khuludun fala maut, wahai penghuni surga, sekarang kalian kekal, tidak mati lagi. Demikian pula, wahai ahlun nar, wahai penduduk neraka, ya, kekal kalian, tidak mati lagi. Maka dengan adanya peristiwa itu, pembunuhan sing bagian membunuh, sing bagian mematikan itu, kemudian yang penduduk surga semakin senang, sing penduduk neraka semakin menderita, karena sudah tidak mungkin ada perubahan, tidak ada kematian lagi. Jadi seperti itu. Nah, tentunya kita berharap mudah-mudahan kita nanti kekalnya di dalam surga. Mudah-mudahan seperti itu. Kemudian hadis nomor 59 dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, idza dakhala ahlul jannati al-jannata wa ahlun nari nar, yaqulu man kana fi qalbihi mithqala habatin min khardalin min iman wakhrujuhu la yakhrujuna. Dalam hadis riwayat Bukhari ini, setelah semuanya tadi sudah dikekalkan, neraka dan lain sebagainya, Rasulullah menerangkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, siapa yang di dalam hatinya ada iman walaupun sebesar biji zarah, keluar, nyuruh kepada malaikat untuk mencari yang hatinya ada imannya, neraka itu kemudian dikeluarkan dan keluar dari neraka. Seperti itulah yang diterangkan dalam hadis. Yang terakhir adalah inna Allah astara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah wa yaqtuluna wa yuqtalun. Ataukah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membeli, ya, dirinya orang-orang yang beriman dan hartanya orang-orang yang beriman dengan surga. Jadi orang-orang yang beriman itu dirinya dan hartanya sudah dibeli oleh Allah dengan surga. Ya. Jadi terserah oleh enggak badannya ditunggu oleh Allah oleh enggak, hartanya ditunggu oleh Allah oleh enggak, dijadi surga. Kalau oleh ya. Makanya orang kemudian bersungguh-sungguh menggunakan hartanya, bersungguh-sungguh menggunakan jiwa raganya untuk berjalan fi sabilillah, karena sudah dibeli oleh Allah dengan surga. Mudah-mudahan apapun yang kita lakukan, apapun yang kita rasakan
dengan harta kita dan dengan diri kita ini, potensi-potensi yang ada dalam diri kita ini, mudah-mudahan kita mau diberi oleh Allah dengan surga. Sehingga kita tidak berat untuk mengeluarkan infak, tidak berat untuk menggerakkan badan kita, pikiran dan perasaan kita, potensi dari kita untuk berjalan fisabilillah, yaitu jalan yang menyampaikan kepada keridhaan Allah. Fisabilillah itu adalah at-thariqul musiru ila ma yarḍallah min al-amali li'ilai kalimatihi wa tadbiri ahkami. Fisabilillah itu adalah jalan yang bisa menyampaikan kepada keridhaan Allah, ya, berupa kegiatan-kegiatan dalam rangka li'ilai kalimatihi, meninggikan kalimat Allah, meninggikan agama Allah, wa tadbiri ahkami, dan membenarkan hukum Allah. Memperlakukan utama pada diri sendiri, pada keluarga, kemudian kepada masyarakat sekitar. Karena Allah menyuruh, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu, keluargamu, supaya tidak masuk dalam neraka, tapi masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan anjuran dan arahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita akhiri, mudah-mudahan bermanfaat bagi sekalian. Kalau ada salah kalau saya menyampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.